Ketika dua orang bertemu menjadi pasangan hidup, mereka pasti memiliki harapan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Muncullah fase denial, menyangkal. Muncul fase anger, lebih berat lagi. Pertengkaran, pertikaian, KDRT, dan sebagainya. Baik KDRT verbal maupun non-verbal. Tapi ketika gagal juga, mereka masuk ke fase depresi. Kapan fase depresi terlewati? Mereka sama-sama masuk fase acceptance. Nah, manusia itu jarang yang mau buru-buru ke masuk fase acceptance. Banyak orang kemudian akhirnya memilih untuk jalan sendiri-sendiri. Jikapun itu harus menjadi akhir, berakhirlah dengan sama-sama sudah bisa menerima. Ini saya baru dapat ini. Jadi ini, kalau ingin hidupnya, pernikahannya bagus, rumah tangga bagus, ini sama-sama menguatkan serotonin. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas beberapa topik yaitu visi dan misi jiwa, bagaimana kita bisa menghadapi krisis ekonomi saat ini, makna pernikahan, menjadi perempuan di Bali, dan juga menjawab keunikan budaya Bali yang berdoa kepada leluhur. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Hai everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, the one and only Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Dek. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih sekali udah mau nyempetin waktunya Pak untuk bisa datang ke podcast saya, Pak Wayan. Gini Pak, saya kan mewakili anak muda saat ini lah Pak. Mengenai topik pernikahan, siapa yang kita nikahi, kenapa kita harus menikah gitu Pak. Pada realitanya sekarang pernikahan itu mungkin tidak dianggap prioritas lagi Pak, sudah dikesampingkan, tidak seperti pada masa sebelumnya. Hal ini terbukti dari data pernikahan yang terjadi di tahun kemarin itu turun sekitar 6%an Pak. Di media sosial juga ada tren saat-saat ini yaitu marriage is scary, pernikahan itu menakutkan gitu Pak, dimana anak-anak muda yang baru menikah dia share apa sih yang terjadi di pernikahan, dan itu sangat-sangat mengerikan gitu Pak Wayan. Di sisi lain saya penasaran juga Pak, kenapa ada orang yang bisa pernikahannya tuh penuh dengan kebahagiaan, tapi di satu sisi ada yang penuh dengan penderitaan. Kenapa ada orang-orang atau wanita atau pria yang bisa menikah dengan keluarga yang mapan, yang bahagia gitu, tapi sebaliknya mungkin berkebalikan gitu Pak. Jadi apa sih sebenarnya pernikahan ini? Apakah itu faktor keberuntungan atau ada faktor spiritual atau gimana sih Pak? Angka pernikahan menurun. Bahkan di Jepang itu orang kalau mau menikah tuh dibantu sama negara. Krisis Pak. Dibantu kalau sampai punya anak banyak. Betul. Karena mereka kekurangan generasi berikutnya gitu. Dan orang-orang Jepang kemudian berpikir pernikahan itu membuat saya susah. Kenapa? Karena dia dikejar oleh karir. Mereka harus disiplin dengan pekerjaannya sehingga nggak punya waktu untuk ngurusin orang lain, termasuk ngurusin pasangan hidup gitu. Tetapi kita perlu melihat bahwa salah satu tugas kehidupan kita sebagai tubuh manusia adalah melihat pentingnya ada regenerasi manusia. Bahwa manusia itu butuh ada jumlahnya. Tapi mungkin ini memang kehendak alam juga. Kenapa disebut kehendak alam? Karena mungkin ya, saat ini yang tidak hafal banget, saat ini mungkin sudah ada 8 miliar manusia di bumi. Jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Sehingga dengan sendirinya alam pun memberikan dorongan yang paradoks. Itu dorongan untuk tidak melakukan proses perkawinan tubuh, sehingga mereka mencegah terlahirnya generasi-generasi baru. Tapi nanti ketika generasi umat manusia di bumi sudah berkurang dari jumlah yang besar ini, mungkin pada saat itu akan kembali lagi seperti dulu. Seperti kisah tadi, indeks harga saham gabungan naik turun itu. Seperti itu. Jadi fungsi manusia akan berubah. Dan di samping itu, dunia yang penuh dengan stres akibat pekerjaan ini membuat orang berpikir, oke lah, saya tidak mau menambah beban lagi dalam perkawinan ini. Padahal salah satu penyebab atau jalan keluar
dari stres yang disebabkan oleh pekerjaan itu adalah punya pasangan. Di Jepang tuh banyak orang yang stres karena faktor pekerjaan. Mereka bahkan kehilangan serotonin, kebahagiaan, kehilangan oksitosin. Padahal kita tahu di dalam dunia cinta sering dinyanyikan oleh Gombloh. Begitu orang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Saking serotoninnya meningkat, oksitosinnya meningkat, hal buruk pun menjadi berkah. Ya, kalau pas lagi jalan, ya jalan-jalan, pulangnya jam 7, tiba-tiba hujan badai bagi mereka menjadi berkah karena bisa berlama-lama nggak pulang. Nah, jadi di masa-masa pacaran itu seperti itu, sehingga akhirnya suatu ketika orang akan rindu hal-hal seperti itu, karena ternyata pekerjaan yang stres itu bisa diselesaikan dengan mengembalikan diri kita kepada kehidupan di mana kita masuk ke wilayah-wilayah yang kita sebut sebagai oleh Abraham Maslow menyebutnya sebagai belonging need atau love need. Kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan prinsip, kebersamaan, persaudaraan, itu yang merupakan kebutuhan ketiga. Tapi banyak orang sekarang sibuk di kebutuhan kedua, yaitu apa? Saya harus aman dulu, harus nyaman dulu di dunia karir dan keuangan. Setelah ini beres, baru saya akan masuk ke dunia cinta. Begitu masuk dunia cinta, umur sudah lewat karena awal-awal mengejar karir. Nah, tetapi kenapa mereka memikirkan kebutuhan keuangan yang aman, tabungan yang cukup harus didahulukan? Karena kebutuhan pembayarannya banyak. Dulu pengeluaran orang sedikit, cukup makan, minum, punya rumah, pangan, sandang, papan. Sekarang enggak, pangan, sandang, papan, mobil, motor, apalagi itu HP, pulsa, pajak. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Saya harus kumpulin uang dulu sebelum saya memasuki usia pernikahan. Bagus juga, tapi lama-lama begitu dia asik dengan dunia pekerjaan, keinginan itu hilang. Apalagi, waduh, umurku sudah lewat nih. Ya udahlah sekalian aja, nggak ada yang begitu loh, ada yang begitu. Ya. Soalnya ada juga Ya. Soalnya ada juga Pak, banyak yang berpendapat bahwa kayak kalau masih miskin mending gak usah nikah karena gak usah punya anak gitu. Ya, itu betul dalam sisi yang satu sisi kan, selalu ada sisi yang betul dan salah gitu. Betul itu artinya apa? Di zaman dimana kebutuhan akan banyak, kebutuhan sekolah anak, kebutuhan kesehatan anak, kalau kita belum mapan secara ekonomi memang hati-hati. Nah, inilah yang kemudian membuat di Amerika tuh orang, di luar negeri itu orang jarang mau menikah ketika mereka belum mapan. Karena diwajibkan kalau dia nggak mampu mengurus anaknya, maka anaknya akan diasuh oleh negara. Ya, itu. Akhirnya mereka ngurusin uang dulu. Tapi sayangnya banyak orang setelah dia dapat pekerjaan untuk ngumpulin uang, habisnya untuk hal-hal lain. Kebayang nggak maksudnya? Kebutuhan yang lain, kebutuhan hura-hura, kebutuhan yang tidak penting. Akhirnya ujung-ujungnya dia tidak benar-benar menyiapkan dirinya tabungan untuk melaksanakan pernikahan. Tapi ada juga yang berpikir bahwa nanti soalnya menikah itu butuh biaya banyak untuk upacaranya. Itu hanya alasan. Karena apa? Ada cara-cara orang menikah tidak butuh biaya banyak. Karena apa? Hal-hal yang tidak penting dia abaikan. Yang penting dalam pernikahan itu apa? Akte pernikahan, upacara pernikahan yang kecil saja boleh. Di zaman dulu kan orang-orang bisa menikah. Kehidupan ekonomi mereka juga murad-marid di masa itu. Kenapa mereka bisa menikah dan melahirkan anak-anak seperti kita? Karena mereka nggak ada praweddingnya, nggak ada resepsinya. Kalau kita kan resepsi di hotel, prawedding yang begini, begitu. Kan kita banyak membuat video-video atau apa yang nggak terpakai ujung-ujungnya. Ya, kalau terpakai untuk mengingatkan kita, oh dulu kita pernah punya hubungan yang harmonis, ini buktinya dari foto-foto kita, jangan sampai kita bertengkar. Nah, kalau itu fungsi dari foto-foto video prawedding, bagus. Tapi kalau sudah sedemikian rupa bikin prawedding di tempat yang bagus, habis biaya banyak, begitu bertengkar lupa kemesraan di foto itu. Nah, ini rugi juga deh. Iya. Terkadang hanya untuk ekspektasi sosial aja Pak ya. Supaya dilihat sama teman-teman.
ih kamu berpakaian ini cantik dan ganteng, tapi itu bukan buat mereka. Mereka nggak penting itu, mereka akan lupa. Orang-orang itu akan lupa waktu itu kita pakai pakaian apa pas menikah, nggak penting. Foto-foto itu penting buat kita yang menikah. Kapan kita bertengkar, lihatlah. Kita pernah menikmati rasanya kebahagiaan ketika masuk pernikahan, itu dijadikan mengingat kembali momentum indahnya, bukan mengingat pertengkaran kita, kamu menyakiti aku. Gitu. Kayak gitu sih. Bagaimana kita bisa memaknai itu semua, Pak, ya? Ya, itu yang lebih penting. Ya. Sebenarnya apa sih fungsi dari pernikahan? Kenapa kita harus menikah, Pak? Ya, ada 4 ya, Dek ya. Saya langsung potong ya, mumpung ingat. Orang itu harus menikah 4 kali, Dek. 4 kali, Pak? Ya. Dan di Hindu Bali sudah diajarkan pernikahan 4 kali itu. 1, pernikahan tubuh. Tugas dari pernikahan tubuh adalah untuk meneruskan garis keturunan, meneruskan populasi, meneruskan umat manusia. Seperti orang Bali misalnya kan, kalau orang Bali nggak menikah, nanti orang-orang Bali habis. Seperti orang-orang suku Maya yang hilang gitu misalnya, karena tidak ada lagi yang meneruskan keturunan-keturunannya gitu. Tugas pernikahan tubuh. Tugas pernikahan pikiran adalah untuk belajar memahami orang lain. Dengan pikiran dan perasaan, kita belajar simpati dan empati pada pasangan hidup kita. Di pernikahan ketiga, pernikahan jiwa, laki-laki belajar jadi ibu, wanita belajar jadi ayah. Artinya mengambil peran, laki-laki mengambil peran seorang ibu. Misalnya masak atau apapun, wanita mengambil peran ayah juga. Karena suatu ketika mungkin salah satunya harus keluar daerah kerja, atau mungkin meninggal, atau mungkin terkendala sakit, salah satunya harus mengambil peran pasangannya juga. Nah, ketika secara jiwa mereka mengambil 2 peran itu, laki-laki dan perempuan menyatu. Nah, pada saat itulah kemudian seseorang mengalami penyatuan maskulin feminim. Dia menjadi Ardhanara Eswari atau Tuhan. Jadi pernikahan itu jalan cinta untuk memahami diri kita sebagai percikan Tuhan, karena kita menyatukan kembali belahan jiwa tadi. Jiwa itu kan tunggal awalnya seperti Tuhan, tidak laki-laki tidak perempuan, tapi begitu membelah dia menjadi 2, maskulin dan feminim, Adam dan Hawa. Sekarang kita satukan kembali dengan latihan pernikahan itu di pernikahan jiwa. Nah, di pernikahan keempat namanya pernikahan keluarga. Kalau pernikahan keluarga itu 2 keluarga, laki-laki dan perempuan disatukan. Sehingga apakah kemudian menjadi berat pernikahan itu? Enggak, karena ada 2 keluarga yang saling menyokong. Harusnya nggak berat. Misalnya, karir tetap bisa jalan. Begitu kita punya anak, punya 2 kakek, punya 2 nenek, serahkan saja pada mereka, nggak usah pakai pembantu. Mereka mendapatkan kebahagiaan karena bisa merawat cucunya, mereka oksitosinnya meningkat, karena ada cucu yang bisa dirawat, menyenangkan. Jadi semuanya happy. Jadi pernikahan tuh happy buat semua orang sebenarnya. Gitu. Sebenarnya pernikahan adalah kebahagiaan buat kita semua. Ya, karena oksitosin meningkat, serotonin meningkat. Cuman pernikahan menjadi berat karena apa? Kita nggak belajar menjadi orang tua, nggak mau belajar menjadi pasangan hidup. Ya seperti tadi, menikah hanya sebuah ritual, sebuah upacara, tetapi tidak memaknai apa tujuan pernikahan, apa yang saya cari dalam pernikahan. Mereka nggak paham di situ. Padahal pernikahan itu memenuhkan kita dengan kebutuhan nomor 3, yaitu apa? Love need, belonging need, yang itu tadi. Social need itu, kebutuhan kita bersosialisasi. Gitu. Baik, Pak Wayan. Ya. Tadi Pak Wayan sempat menyinggung soal pernikahan feminin dan maskulin. Di dalam diri kita memang harus ada 2 hal itu ya, Pak? Ya kan kita kan punya sifat maskulin feminim. Semua orang itu punya. Nah, laki-laki sifat maskulinnya yang besar, feminimnya yang kecil. Makanya dia mencari pasangan yang feminimnya besar, maskulinnya kecil, yaitu istrinya. Sama, wanita juga gitu. Dia mencari belahan jiwanya pada pasangan lawan jenis, supaya dia menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Nah, itu tujuan kita, menemukan sisi yang itu.
Inilah yang kemudian di Bali disebutnya apa? Ardhanara dan Iswari. Ya, makanya kita ini dengan pasangan kita seperti Rama dan Sinta. Sinta artinya tubuh, Rama artinya romo atau jiwa. Jadi Rama dan Sinta itu adalah pernikahan tubuh dan jiwa, diwakili oleh laki-laki dan perempuan. Di dalam diri masing-masing orang, tubuh adalah sifat feminim, ruh adalah sifat maskulin, dan dia harus ketemu dengan orang lain. Nah, kalau dilihat dari pikiran kita punya dua, rasa dan rasio. Ada orang yang rasionya lebih kuat daripada rasa, dia harus ketemu pasangan yang rasanya lebih kuat daripada rasio. Mereka saling isi-mengisi. Ya, makanya banyak orang laki-laki itu rasionya kuat, wanita rasanya kuat. Makanya wanita disebut memiliki kekuatan sakti, karena dengan kekuatan rasa itu dia berenergi, gitu. Bagaimana cara menyeimbangkan hal tersebut, Kak? Ya, kadang malah menjadi suatu bagaimana cara mencari titik temunya gitu, Pak? Ya, dengan saling memahami, oh ini bagian diri saya. Ya, tapi kan banyak orang pada saat pacaran mengaku itu pasangan jiwa. Oh, ini jodohku, ini pasangan jiwaku, kamu didatangkan oleh Tuhan untuk aku. Itu kan bahasa romantisnya pada saat pacaran. Begitu ada masalah-masalah sedikit di perjalanannya, kayaknya kamu bukan jodohku lah. Itu kan ketidakmampuan membaca situasi perjalanan yang penuh suka duka gitu. Ya. Itu adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Ya. Wayan, sebenarnya apa sih fungsi atau tugas laki-laki dan perempuan dalam? Fungsinya itu tadi, laki-laki dengan kekuatan rasionya, dia membantu membangun image masa depan dengan kekuatan rasionya. Karena dengan rasionya itu dia bisa membuat detail apa yang diinginkan. Wanita dengan kekuatan rasanya menjadi dorongan yang akan membuat imajinasi atau visualisasi dari keluarga mereka mudah menjadi nyata. Itulah pentingnya mereka sepasang itu. Ya, sepasang itu penting sekali gitu. Makanya dalam versi kita di Bali, bahkan para dewa itu saktinya adalah wanita. Brahma saktinya Saraswati. Dewa Wisnu sebagai pemelihara saktinya Dewi Sri. Siwa sebagai pelebur saktinya Durga. Nah, dalam keluarga Hindu di Bali, laki-laki itu saktinya wanita. Kenapa wanita itu sakti? Karena dia memiliki kekuatan rasa. Kalau ngomongin masalah, masa sih rasa memiliki kekuatan? Contoh begini. Gara-gara ada orang cinta, dia bisa menyeberangi lautan demi cintanya, gitu kan. Atau karena dia saking bencinya sama seseorang, kekuatan rasa benci membuat dia bisa berani melakukan apa saja, berkelahi atau apapun itu demi melampiaskan kebenciannya. Itu kekuatan rasa. Jadi kalau wanita membiarkan dirinya hanya dikendalikan oleh rasa, berbahaya. Maka dia butuh didampingi laki-laki yang memberikan dia pertimbangan rasional, rasio. Tapi kalau hanya memakai logika, rasio, sementara mereka hidup beragama tanpa ada rasa, nggak nyambung. Seperti itu. Makanya di Bali wanita itu bermain di wilayah rasa. Misalnya apa? Membuat persembahan, karena itu keindahan. Ya, rasio nggak main di situ. Itu alasannya, Pak, ya? Orang Bali itu wanitanya yang bikin persembahan, karena ada permainan rasa di situ. Ya. Kalau permainan rasio, ya laki-laki yang bikin hal-hal yang ada ukuran-ukuran ini tuh, bikin tempat ini, tempat itu. Laki-laki punya urusannya. Memang kapasitasnya di sana, Pak, ya? Ya, kalau gamelan itu rasional tuh. Rasionya banyak karena hitung-hitungannya kan seperti bikin ada lagu. Tapi menari itu wanita penuh rasa bisa. Gitu. Penjiwaannya di situ. Makanya collab-nya bagus di situ. Gitu. Ya. Jadi gimana kita bisa saling melengkapi dari rasa dan rasio itu menjadi sesuatu keindahan. Betul, betul. Ya, makanya di Bali dalam kehidupan berbanjar pun kalau rapat itu banyakan rapatnya laki-laki. Iya.
rapat banyak laki-laki. Kenapa? Karena diharapkan tujuannya supaya kalau rapat itu nggak baperan. Rapat itu menggunakan rasio, perhitungan masa depan, perhitungan tentang, karena kita kan sedang menghitung, meminit perhitungan uang bagaimana, ya. Tapi nggak boleh baperan pokoknya. Gitu. Karena kalau laki-laki rapat pakai baperan, dendam-dendaman bahaya itu, bahaya. Gitu. Saya sangat jadi paham betul Pak. Iya. Kalau ya, gimana caranya dalam hubungan pernikahan itu selalu bahagia? Tentu diawali dengan bahagia dari diri sendiri dulu. Aku bahagia bersamamu itu. Jangan tanya, kamu bahagia nggak bersamaku? Lah. Jangan menunjuk ke orang. Jangan nunjuk orang. Aku bahagia nggak bersamamu? Ketika masing-masing orang itu bahagia bersama pasangannya, maka mereka akan sama-sama bahagia dan membangun kebahagiaan bersama. Ketika orang itu bertanya, kamu bahagia nggak bersamaku? Berarti ada benih ketidakbahagiaan dalam dirinya ketika mendengar hal yang tidak diinginkan dari orang lain, dari pasangannya. Kan ada kecurigaan pada di situ kan? Jangan-jangan kamu nggak bahagia bersamaku. Benih kecurigaan itu menyebabkan munculnya benih ketidakbahagiaan juga. Selama kita bahagia dengan pasangan kita, kita akan memancarkan kebahagiaan. Dan dia akan mengerti, oh dia nyaman sama aku. Nah, ketika sedikit saja kita penuh kecurigaan, lama-lama pasangan kita akan, aduh aku kok dicurigain terus sih, ada apa nih? Akhirnya lama-lama itu menjadi bara. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita persingkat kata bahagia itu datang dari kata bahagia, gitu. Bahagia, gitu. Bagi. Jadi kebahagiaan itu baru bermakna ketika kita berbagi rasa, berbagi perasaan, berbagi suka duka. Ya kan tujuannya begitu. Kita hidup sepasang itu tujuannya berbagi pengalaman hidup, berbagi perjalanan, berbagi cerita, berbagi apapun, baru kita muncul kebahagiaan. Nah, berbagi simpati, berbagi empati. Nah, banyak orang kemudian tidak berbahagia karena apa? Saling menutupi. Iya, saling menutupi apa yang dirasakan, akhirnya memendam kemarahannya gitu. Akhirnya ya udah, benih yang dipendam lama-lama menjadi dendam gitu. Ya, seperti itu. Tapi bukannya sesuatu yang kita pendam demi keharmonisan itu baik ya Pak? Maksudnya kita pendam aja rasanya supaya kita nggak. Kalau dipendam itu kemudian kita olah, misalnya nih, ada orang ngelemparin kita kotoran sapi rumah kita, lalu kita pendam, tapi dipendamnya menjadi pupuk, yang kemudian munculnya adalah bunga mekar, bagus. Tapi kalau dipendamnya cuman disembunyikan di gudang gitu, nanti di sana malah menjadi sarang kecoa gitu, kan nggak bagus. Iya. Artinya ketidaksetujuan kita pendam, tapi tidak diolah menjadi pupuk, malah diolah menjadi sampah batin. Lama-lama dia meledak. Maunya memendam untuk menghindari konflik, akhirnya menjadi apa? Benih konflik. Walaupun sudah parah. Parah, setelah parah nggak bisa ditahan, meledak. Ya Bu, namanya kotoran sapi kalau disimpan lama-lama dia menjadi gas yang bisa mudah meledak gitu. Iya Pak. Iya, gas amonia mudah meledaknya. Di realitas sekarang ya Pak, Ya. Sepertinya itu tertutupi dengan kasus-kasus yang lagi marak Pak, kayak misalnya kasus perselingkuhan, kasus KDRT gitu, kasus mungkin saling membunuh antara suami istri. Gimana caranya kita bisa menghindari hal tersebut, Pak Wayan? Iya. Manusia itu kan memiliki kemarahan. Gitu. Kenapa orang memiliki kemarahan? Karena dia mempunyai harapan. Ketika dua orang bertemu menjadi pasangan hidup, apalagi punya keluarga, punya anak, punya menantu, punya ipar, mereka pasti memiliki harapan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika hal-hal itu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, muncullah fase denial, menyangkal. Fase menyangkal itu mau mencoba menutup-nutupi kemarahannya. Oh enggak deh,
kayaknya iparku nggak begitu, kayaknya mertuaku nggak begitu. Dia mencoba menutupi agar terhindar dari konflik. Nah itu yang dimaksud dengan mencoba menutupi, mencoba menyangkal. Hidup saya nggak bermasalah kok, rumah tangga saya baik-baik saja, dia menyangkal. Tapi ketika penyangkalan itu tidak membuktikan keadaan baik-baik saja, yang terjadi kemudian apa? Muncul fase anger. Nah, di fase anger yang tidak bisa mereka atasi itulah terjadi konflik yang lebih berat lagi. Pertengkaran, pertikaian, KDRT dan sebagainya. Baik KDRT verbal maupun non-verbal, bahkan fisik. Ya, akhirnya apa? Setelah mereka bosan dengan KDRT, dengan pertikaian itu, mencobalah mereka kemudian untuk bargaining, mempertahankan kembali rumah tangganya gitu. Tapi ketika gagal juga, mereka masuk ke fase depresi. Sama-sama depresi dua-duanya. Kapan fase depresi terlewati, mereka sama-sama masuk fase acceptance. Ya sudahlah, suamiku memang begini karakternya. Ya sudahlah, istriku memang begini karakternya. Ya sudahlah, mertuaku memang begini, menantuku memang begini. Nah, manusia itu jarang yang mau buru-buru ke masuk fase acceptance. Mereka sukanya di fase denial, sukanya di fase anger. Makanya banyak kehidupan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran. Karena mereka tidak segera membawa diri mereka dalam kehidupan yang penuh fase acceptance, penerimaan. Bahkan depresi, sehingga dengan depresi apa? Ada yang kemudian ulah pati, mengakhiri hidupnya gara-gara itu. Banyak yang demikian. Baik Pak. Berarti malah fase acceptance itu yang paling penting ya Pak? Acceptance yang paling penting. Karena di fase-fase denial, penyangkalan, penolakan, hidup ini akan jadi penuh penderitaan karena kita tolak. Tapi begitu kita fase acceptance, semua akan baik-baik saja. Nah, sama dengan kondisi keluarga besar, yaitu Indonesia, ada lebih besar lagi dunia. Kalau kita penuh dengan penyangkalan, penuh dengan penolakan, nah, maka dunia ini gelap. Indonesia gelap, kabur aja dulu gitu. Iya Pak. Sementara yang di luar juga kaget, kabur aja dulu, aku di sini juga nggak baik-baik amat gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Kita kabur dari tempat di mana seharusnya kita bisa olah sebaik-baiknya. Ya, orang-orang malah bule-bule ke sini tuh kaget. Ngapain orang-orang meninggalkan Indonesia? Aku aja pingin di sini gitu dia. Iya Pak, iya benar Pak. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Berarti balik lagi ke kacamata kita seperti apa ya Pak Wayan ya. Soal pernikahan juga jangan denial, jangan menyangkal, jangan depresi, tapi lebih ke penerimaan ya Pak. Segera masuk fase acceptance. Iya, seperti halnya kita sejak awal menerima pasangan kita apa adanya, bukan ada apanya gitu. Apa adanya, memang dia begini. Pasanganku sempurna. Karena apa? Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebanyakan kita kan selalu mengharapkan orang lain tidak ada kekurangannya, padahal diri kita juga adalah orang yang ada kekurangan banyak. Ya, kita harus belajar melihat pasangan kita, ya memang begitu adanya gitu. Iya Pak Wayan. Bagaimana jika di teman-teman yang nonton ada di kondisi yang sedang di fase yang di ujung tanduk gitu Pak? Perkawinan yang di ujung tanduk, misalnya salah satunya ada yang berselingkuh mungkin, atau mungkin ya seperti itulah, seperti yang lagi rame gitu Pak. Ya di beberapa tempat, di beberapa tempat kalau di luar negeri biasanya kan mereka punya komitmen. Sebelum menikah mereka punya komitmen, yaitu apa? Boleh nggak nanti ketika kamu sudah mulai tidak lagi mencintaiku, dan ketika kamu merasa orang lain lebih baik dariku, pada saat itu kita akhiri hubungan ini. Itu misalnya. Banyak orang kemudian akhirnya memilih untuk jalan sendiri-sendiri. Tapi yang jadi pertimbangan bukan boleh nggak saya bercerai, boleh nggak saya jalan sendiri-sendiri, bukan itu. Tapi jikapun itu harus menjadi akhir, berakhirlah dengan sama-sama sudah bisa menerima. Jangan sampai aku pokoknya selama hidup aku nggak akan mau lagi ketemu sama kamu. Apalagi kalau yang sudah punya anak-anak, kasihan anak-anak menjadi korban dari ketidakmampuan orang tuanya menikah 4 kali. Padahal mereka sudah berhasil menikahkan tubuh, menikah pertama, menghasilkan anak-anak, tapi gagal menikahkan pikiran dan perasaan, sehingga saling menyakiti di bagian pikiran dan perasaan, anak-anak jadi korban.
Ya, tapi kalaupun memang itu harus diselesaikan, karena sudah sulit sekali membangun saling simpati dan empati, jangan sampai melukai anak-anak, jangan sampai melukai siapapun. Kalau dulu bersatu dengan baik-baik, maka diawali dari tidak kenal, lalu berteman, lalu berpasangan. Kalaupun akhirnya harus selesai berpasangan, setidak-tidaknya kembalilah berteman. Jangan sampai kembali tidak kenal. Cukup sampai kembali ke berteman aja dulu gitu. Iya Pak Wayan. Ya. Apakah agar kita tidak ada hutang rasa ke depannya? Supaya nggak ada hutang karma di kehidupannya. Jadi oke, aku mengerti bahwa kamu menginginkan kita tidak bersama lagi. Tapi kalaupun ada yang salah selama aku bersama, mohon maafkan aku, dan kalau ada kekurangan dan hal yang salah dalam dirimu akan aku maafkan juga. Nah, kalau caranya seperti itu dan kita sudah memetik pelajaran selama kebersamaan itu, maka yang terjadi adalah kita tidak lagi membawa dendam dalam kehidupan kita. Karena jangan-jangan gini, pokoknya aku tidak mau lagi menikah dengan orang sepertimu gitu misalnya, kan itu bisa menjadi attraction. Iya. Oh gitu ya Pak ya? Oh, malah yang datang lagi orang yang serupa. Makanya ada orang yang cerai lagi. Kenapa? Aku tidak mau yang sepertimu. Akhirnya dalam ilmu metafisik, kata tidaknya hilang. Aku mau yang sepertimu. Ketemu lagi orang yang karakternya sama gitu. Gitu. Itulah kenapa banyak yang mengalami hubungan percintaan, nariknya sama lagi, orang yang sejenis lagi. Sama, gitu kok sama lagi. Karena ingin berubah tapi tidak mau mengubah perspektifnya, mengubah persepsinya gitu. Ya, mengubah penolakan menjadi penerimaan. Terimalah kalau memang tidak cocok, terimalah diri kita tidak cocok. Ya, tidak cocok. Jangan sampai kita menolak ketidakcocokan kita dan memarahi satu sama lain. Ujung-ujungnya apa? Nanti ketemu juga yang tidak cocok. Ya. Kalau kita berpisah, sudah saling doakan. Semoga kamu bertemu dengan orang yang membuat kamu bisa lebih mudah mencocokkan diri. Karena laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama. Dalam diri kita saja ada pertikaian-pertikaian, keinginan A, keinginan B gitu. Apalagi dengan orang lain. Nah, pelajaran kita adalah mencocokkan dengan orang lain, apalagi dengan dalam istilahnya ilmu astronomi itu, menyatukan Venus dan Mars gitu. Iya Pak, ada bukunya ya Pak ya. Ya ada bukunya itu. Jadi tugas kita di situ gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir di topik ini ya Pak. Ya. Ada yang bilang kalau jodoh kita atau pasangan kita itu adalah refleksi diri kita gitu. Ya, apa itu benar ya Pak ya? Itu tadi. Banyak orang berpikir, aku ingin yang seperti ini, aku tidak ingin yang seperti ini. Datangnya yang tidak diinginkan. Ya. Banyak yang begitu. Ya, Pak. Banyak orang yang ketemu pasangan yang mirip seperti orang tua yang dia tidak sukai. Contoh nih, ada anak gadis, dia melihat ayahnya melakukan kekerasan atau KDRT kepada ibunya. Aku nanti kalau menikah tidak pingin punya suami seperti ayahku. Yang datang kayak gitu. Kenapa ya Pak? Itu karena refleksi pikiran tadi. Jadi lebih baik daripada membenci apa yang kita tidak inginkan, lebih baik mencintai apa yang kita inginkan. Panggil apa yang kita inginkan. Ya, nanti aku menikah, aku ingin pasangan yang seperti ini. Lebih baik begitu. Jangan mengatakan aku tidak ingin yang seperti ini. Nanti datang juga yang tidak kita inginkan gitu. Paham. Ya. Jadi gimana cara kita bisa lebih memaknai dan lebih bahagia dalam pernikahan adalah melihat pernikahan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu sendiri. Pasti yang akan bahagia. Ketika kita tahu kan ada 4 hormon yang membahagiakan. Hormon serotonin, oksitosin, hormon cinta, hormon endorfin membuat kita merasa tidak sakit. Hormon endorfin itu meredakan nyeri. Hormon dopamin menenangkan. Nah, hormon serotonin dulu kan kita dapatkan ketika kita pacaran. Ketemu dia kok merinding-merinding, siang-siang itu bahagia, melihatmu aku udah bahagia. Hormon serotonin meningkat. Hormon cinta, hormon oksitosin. Berarti kan berpasangan itu menyebabkan kita mendapatkan 2 hormon itu. Ditambah hormon endorfin yang membuat kita nyeri. Contoh nih, ketika lagi pacaran,
terus kaki kita ketabrak apa gitu, sakit nggak? Enggak. Bukan pura-pura, memang nggak terasa sakit. Karena apa? Di hadapan pasangan. Tapi begitu menikah, seringkali apa? Sedikit-sedikit sakit. Nah, berarti Iya, Pak. ada yang berkurang. Itu hormon endorfinnya, karena tidak saling support satu sama lain. Itu yang perlu dikuatkan kembali. Sehingga pernikahan itu kalau yang berhasil adalah pernikahan yang bisa saling membahagiakan, yaitu hormon serotoninnya sama-sama meningkat, saling mencintai, yaitu hormon oksitosinnya meningkat, saling meredakan nyeri, saling menguatkan. Dan keempat, namanya hormon dopamin, menenangkan, saling menenangkan. Ini saya baru dapat ini. Saya baru dapat. Jadi ini nanti saya tambahkan dalam bukunya gitu. Jadi ini kalau ingin hidupnya bagus, pernikahannya bagus, rumah tangga bagus, ini sama-sama menguatkan serotonin dengan saling membahagiakan, menguatkan oksitosin dengan saling mencintai, menguatkan endorfin dengan saling menguatkan, dan menguatkan dopamin dengan saling menenangkan satu sama lain. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Sungguh sangat indah buat saya, dan semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikan di keluarganya kita masing-masing ya Pak Wayan ya. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari topik ini ada yang mau disampaikan lagi Pak Wayan? Kuncinya itu tadi, menikah 4 kali. Menikah 4 kali ya. Pernikahan pertama jauh lebih mudah, yaitu pernikahan tubuh. Mau nutup mata, gelap seperti apapun, ketemu apa yang harus diisi, kelebihan dan kekurangan itu, karena tubuh bisa memasukkan kelebihan ke dalam kekurangan. Pernikahan pikiran dan perasaan, nah ini agak sulit. Jangankan gelap, seterang apapun kehidupan dengan pendidikan, ekonomi, harta, tahta, tapi begitu pernikahan pikiran, sering sulit untuk menyatukan saling perasaan kita, untuk saling empati, saling simpati, saling memahami. Akhirnya apa yang terjadi bertengkar, bertikai, bahkan bercerai. Perceraian terjadi di level ini. Banyak yang gagal di pernikahan kedua. Iya. Walaupun berhasil di pernikahan pertama dan punya anak-anak. Karena memang sulit di situ ya. Jadi jangan menyerah. Begitu berhasil pernikahan pikiran, nanti masuk pernikahan jiwa. Begitu lewat di situ, kebahagiaannya, rezeki datang. Rezeki datang dengan sendirinya. Kekuatannya di situ. Maaf Pak, boleh nanya sedikit tentang pernikahan jiwa itu Pak? Itu tadi, belajar untuk menggantikan tugas pasangan kita. Supaya kita bisa, dengan kita pernah menggantikan tugas pasangan kita, jadi kita, begini tuh rasanya jadi ibu, begini tuh beratnya jadi ayah. Jadi kita punya empati satu sama lain, karena sudah pernah mengambil peran itu. Kebayangkan maksudnya? Kebayang. Nah, seperti itu. Dengan mengambil peran pasangan kita bisa lebih paham. Dan kita menghormati satu sama lain. Nggak ada lagi istilah, kamu enak jadi suami, nggak gini, nggak gitu. Dibalas lagi, kamu yang enak jadi istri. Nah, ini kan karena kita nggak pernah mengambil peran itu kan. Betul Pak, betul. Gitu. Kita bisa lebih mengerti karena kita berada di sepatunya. Pernah berada di posisi itu. Gitu. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak. Ya. Secara sosial, agak membuat saya sedikit kaget gitu. Melihat bahwa perempuan itu tidak dianggap setara. Saya juga baca beberapa paper bahwa ada materi-materi yang menganggap bahwa adanya tindakan kriminalitas terhadap perempuan di Bali. Ada ekspektasi sosial terhadap perempuan di Bali gitu, apalagi setelah menikah dan setelah punya anak gitu Pak Wayan. Hal ini membuat sebenarnya bertanya-tanya gitu, kalaupun memang ini adalah sesuatu ketidakadilan, menganggap bahwa perempuan adalah manusia kelas 2 gitu Pak Wayan. Kenapa wanita itu bisa dilahirkan, atau kenapa ada wanita di dunia ini?